penampilan harus bagus, dan attitude harus kita jaga. KC Radio, your easy listening station. Halo KC people, apa kabar? Pastinya harus sehat ya. Sehat, semangat, dan jangan lupa berolahraga. Nah, kita masih di Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya, tepatnya di kampus Lidawetan. Nah, hari ini saya akan ngobrol dengan salah satu jurusan dan prodi yang ada di Vio Unesa. Jurusannya Pendidikan Olahraga. Untuk prodinya S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Sudah hadir bersama saya di sini Ketua Program Studi S1 Penjaskesrek Vio Unesa, ada Bapak Taufik Hidayat SPD MKes. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sudah mulai hibrid perkuliahan, bertemu mahasiswa lagi. Gimana perasaannya Pak Taufik? Alhamdulillah sudah mulai pertemuan lagi. Perasaan itu yang kita harapkan untuk Bapak Ibu dosen, karena selama ini secara pembelajaran dari awal itu harapan dari Bapak Ibu dosen memang harus tatap muka. Iya. Kembali tatap muka lagi. Ya. Dan sekarang sudah terjadi ya. Alhamdulillah. Itu yang diharapkan mahasiswa dari Bapak Ibu dosen. Memang yang dilulukan selama ini seperti itu. Siap, semoga nanti berangsur-angsur bisa 100% dan kembali normal lagi. Iya, Pak Taufik, alhamdulillah. ya. Nah, di samping Pak Taufik ada sekretaris jurusan. Ini ada Ibu Farida Nurhayati SPD MKes. Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Nah, menemani Pak Taufik untuk podcastan bareng KC People di sini ya. Siap. Dan di samping Bu Farida ada salah satu mahasiswa Penjaskesrek. Nah, angkatan 2021. Ada Mas Alif Fajar. Halo Mas Alif. Halo. Apa kabar? Baik sekali. Sehat ya? Alhamdulillah. Angkatan 2021, berarti sekarang semester 2. Nah, ini sudah hybrid dan bertemu langsung dengan Bapak Ibu dosen berkuliah di kampus. Gimana perasaannya? Pasti perasaannya senang sekali ya, sungguh luar biasa. Karena kan di pendidikan olahraga ini kita belajar olahraga ya, jadi juga perlu praktek. Nah, itu yang ditekankan ya. Iya. Praktek kalau hanya dari video, tidak bersentuhan langsung, kan orang afdol gitu ya. Oke, nah kita akan bahas seputar pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi bersama Pak Taufik, Bu Farida, dan juga Mas Alif. Nah, Pak Taufik, Oke. sebenarnya apa saja Pak yang dipelajari di Penjaskesrek Vio Unesa ini? Biar adik-adik kita, para siswa-siswi SMA, SMK, MA bisa punya gambaran ketika ingin mengambil jurusan atau prodi ini. Oke, terima kasih dari TVKC. Selamat siang. Jadi yang pertama yang diharapkan dari beberapa adik-adik ketika mau masuk di perguruan tinggi khususnya di Vio, MA, SMK maupun di Alia, Ya. dan diharapkan kami setiap kegiatan itu harus terpusat pada keinginan dan kemauan ketika masuk di Vio khususnya di PJKR. Jadi itu harapan kami supaya nanti harapan itu bisa tercapai sesuai dengan visi dan misi dari Vio khususnya di PJKR. Apakah ada kriteria khusus untuk adik-adik SMA? Harus IPA, harus IPS, harus jurusan ini agar bisa masuk di prodi Penjaskesrek? Nah, Bu Farida. Oke, baik. Untuk calon mahasiswa yang akan masuk di prodi S1 PJKR itu kan semuanya bisa masuk gitu. Jadi dari IPA ataupun juga dari IPS gitu, dan juga dari SMK yang semua jurusan juga bisa masuk di Vio, karena kebetulan memang dari background mahasiswa kami itu juga dari SMA, kemudian SMK itu juga ada semua. Jadi semuanya berpeluang masuk. Berpeluang. Nah, kalau Mas Alif sendiri dulu SMA atau SMK? Saya dari SMA dulu. SMA, Iya. jurusannya IPS. IPS. Nah, IPS masuknya di Penjaskesrek Vio Penjaskes, Unesa ini. Nah, ini bisa jadi inspirasi juga untuk teman-teman IPS ya, khususnya. Jadi bisa masuk ataupun dari IPA, semuanya bisa masuk. Bisa di masuk, bisa masuk. Penjaskesrek ini. Peluang IPS besar. bisa masuk. Semua berpeluang untuk masuk di PJKR. PJKR. Nah, ini untuk akreditasi sendiri Pak, dari PJKR atau Penjaskesrek Vio Unesa ini apa? Alhamdulillah pada tahun 2022 kemarin untuk PJKR masuk di akreditasi internasional atau yang disebut AKAS. AKAS, AKAS luar biasa, itu keren.
perjuangan yang luar biasa. Kalau melihat dari akasnya itu karena dari reviewnya dari Jerman itu enggak apa istilahnya bukan kaleng-kaleng tapi memang itu yang diharapkan. Karena ya, saya yakin perguruan tinggi semua pun apa keinginan untuk mencapai akreditasi internasional. Jadi itu. Jadi akreditasi internasional AKAS untuk ban PT-nya sudah A pastinya ya Pak. Sudah A ya. Jadi untuk mahasiswa Penjaskesrek ini ketika lulus jangan khawatir. Prodi PJKR ini sudah terakreditasi A ban PT dan juga akreditasi internasional. Nah, untuk fasilitas sendiri seperti apa di PJKR Vio Unesa ini Pak? Secara lab atau fasilitas yang kita punya itu rata-rata berakreditasi dengan internasional karena melihat dari ada lapangan bola voli, ada lapangan berkuda, ada futsal, ada basket, semuanya berstandar internasional semua. Jadi didukung dengan fasilitas yang memadai. Ya. Nah, apakah benar bahwasanya mahasiswa olahraga itu harus menguasai paling tidak salah satu cabang olahraga? Apakah di Penjaskesrek ini juga demikian? Atau yang belum punya basic keolahragaan pun bisa masuk? Jadi kita tidak mengharuskan ketika masuk di UNESA itu memilih salah satu cabur, tapi harapan kami itu yang bisa menguasai antara teori dan praktek. Ketika nanti secara praktek atau kecaburan itu bisa juga kita bisa untuk mengikuti kegiatan di UKM. Baik. Jadi seperti itu. Jadi selain akademik di hard skill-nya juga ada pengembangan soft skill-nya di UKM dan kegiatan-kegiatan lain di Penjaskesrek ini. Nah, Mas Alif sendiri selain berkuliah adakah kegiatan lain? Kesibukannya? Apa? Saya tergabung di dalam paguyuban Putra Putri Fakultas dan juga paguyuban Putra Putri Kampus, yaitu yang bisa disebut biasanya itu Putra Putri Unesa. Kemudian saya juga ikut Ormawa di jurusan yakni HMJ Pendidikan Olahraga seperti itu. Dulu memang ingin masuk Penjaskesrek Vio Unesa atau seperti apa Mas Alif ini? Memang saya dulu pengennya masuk di pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi karena melihat dari kualitas tenaga pendidik atau dosennya itu luar biasa sekali dari CV dan juga pengalamannya, kemudian visi misinya yang menunjang sekali untuk mencetak tenaga pendidik maupun entrepreneur yang profesional dan bermutu. Luar biasa keren. Nah, untuk KC People, adik-adik siswa-siswi SMA, MA atau SMK bisa nih mengikuti jejaknya Mas Alif. Mas Alif masuk tahun 2021 ya. Nah, kemudian untuk lulusan dari program studi Penjaskesrek ini, Pak Taufik, apakah hanya linear menjadi seorang pendidik atau guru, atau tracernya bisa tersebar kemana-mana? Bisa tersebar di mana-mana. Ada juga yang jelas untuk dari kami itu dari PJKR itu 1 guru, 2 entrepreneur, 3 bisa masuk di Angkatan Darat, Polisian dan sebagainya. Masih banyak peluang untuk ketika masuk di PJKR. Jadi secara tracer dari tahun 2021 kemarin bahwa banyak juga alumni dari PJKR itu masuk di Angkatan Darat, masuk di kepolisian. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa produk kita itu tetap sebagai guru dan entrepreneur. Guru dan entrepreneur. Nah, entrepreneur. Apakah ada mata kuliah khusus entrepreneur atau kewirausahaan di prodi PJKR ini? Jadi ketika mahasiswa lulus ada bekal keatletan, ada bekal pedagogik, menjadi guru yang pasti, dan ada bekal mengenai dasar-dasar kewirausahaan seperti itu. Seperti apa Pak Taufik? Jadi ketika dia masuk di PJKR itu ada juga mata kuliah penunjang, seperti mata kuliah inovatif, mata kuliah kewirausahaan. Jadi itu ada beberapa mata kuliah yang menunjang ketika nanti lulus dan siap untuk praktek di lapangan. Jadi bekalnya sudah banyak ketika di Penjaskesrek PJKR ini. PJKR ini sudah banyak selain hard skill di bidang akademik, ada soft skill juga yang sudah diceritakan Mas Alif tadi. Kegiatan-kegiatan bisa diikuti begitu ya Pak. Nah, terkait kemitraan seperti apa
jalinan kemitraan di prodi PJKR ini? Mungkin Bu Farida bisa menjawab. Oke, baik. Untuk kemitraan sendiri, karena memang kami juga menerapkan MBKM, ya kami bermitra dengan universitas yang sama-sama mempunyai prodi S1 PJKR, antara lain seperti dengan Undiksa, kemudian dengan UM, kemudian dengan UNES, kemudian juga dengan UNS. Kami menjalin kerjasamanya adalah pada pertukaran mahasiswa. Kemudian juga kami menjalin kerjasama dengan sekolah, ya sekolah yang ada di Surabaya dan juga di sekitarnya, yang itu masuk ke dalam PLP. Dan juga kami menjalin kerjasama juga dengan desa, karena memang sekarang ada KKN tematik, ya sehingga memang mitra kami dengan desa lumayan banyak, karena mahasiswa itu bebas untuk memilih jenis KKN tematiknya apa, seperti itu. Kemudian selain itu kami juga kerjasama dengan KONI, kemudian juga dengan Dispora Jatim terkait dengan magang kerja seperti itu. Magang kerja. Iya. Jadi memang sudah terjalin kemitraan dengan ya, banyak sekolah-sekolahan instansi. itu ya, banyak juga yang kerjasama dengan kami. Itu betul apa yang disampaikan Bu Farida, termasuk KONI Provinsi Jawa Timur, KONI daerah-daerah juga banyak. Jadi memang karena ada program MBKM ini, MBKM. maka sinergi antara PJKR dan juga mitra-mitraan juga terjalin dengan baik dan banyak begitu ya Pak? Iya, jadi banyak juga mitra kami dari PJKR. Nah, untuk prestasi baik dosen, tendik maupun mahasiswa seperti apa di PJKR ini? Kalau prestasi Bapak Ibu dosen, saya yakin untuk melihat dari seperti Pak Hadi Wisnu itu secara skillnya, beliau atau terakhir mengikuti kejuaraan dunia di tahun 2019. Ya, itu terus termasuk Bu Sas itu pernah mengikuti kegiatan di New Zealand. Waktu itu beliau masih aktif di softball. Untuk mahasiswanya sendiri? Untuk mahasiswa sementara ini kemarin terakhir mengikuti kejuaraan PON di Papua. Banyak juga atlet yang di SEA Games juga banyak. Jadi mungkin bisa secara keseluruhan bisa ditanyakan ke Saudara Alif bagaimana pendekatan masa sama berprestasi juga karena bisa mengikuti putra-putri fakultas yang kalau di Vio ini sebutannya Cakning Vio ya, Cakning Vio. Jadi Cak Vio berarti ya? 2021 ya Mas Iya, Alif, betul ya? sekali. Dari maba sudah berkegiatan, apa motivasinya Mas Alif? Jadi dari maba masih semester 1 sudah produktif, ikut Cakning, ikut putra-putri universitas. Apa motivasinya sebenarnya? Yang pertama pasti mau mengimprove my skill gitu, seperti itu. Terus yang kedua juga pengen beda dengan yang lainnya, karena kan di jurusan ini kan sudah banyak yang olahraga kan, jadi anti mainstream Pak. yang beda gitu. Jadi semuanya ada di PENOR ini, pendidikan olahraga seperti itu. Luar biasa keren. Untuk kedepannya pengen ikut ajang-ajang pageant lagi kah atau lebih ke keatletan? Keduanya. Iya. Kalau Mas Alif sendiri, kalau boleh tahu cabang olahraga yang dikuasai atau keatletannya apa? Pencaksilat dan juga renang. Pencaksilat dan renang. Wah, luar biasa, keren banget ya. Dari SMA sudah olahraga itu. Kalau renang sudah dari kecil karena kebetulan ayah itu pelatih renang, sama silat juga. Cuman silat baru dikenalin ayah dan baru diajarkan itu ketika saya SD. Gitu. Dan SD itu saya juga udah pernah mengikuti kejuaraan nasional Open silat itu, dan alhamdulillahnya juga juara 3 waktu itu. Luar biasa, Mas Alif ini juga berprestasi. Nah, untuk GC People, para siswa-siswi SMA, silahkan bergabung bersama kami di PJKR Vio Unesa untuk terus berkembang dan mengukir prestasi semasa kalian kuliah. Nah, untuk Pak Taufik, target kedepannya dari jurusan pendidikan olahraga Prodi PJKR ini, target kedepannya seperti apa? Jadi kami itu, dalam arti kami itu kita bersama dengan Bapak Ibu dosen, Bapak untuk Prodi PJKR itu paling nggak minimal kita memberikan peluang pada mahasiswa ketika masuk di PJKR. Dan tujuan kami utama apa? Untuk memberikan motivasi dan attitude yang bagaimana ketika
berkolaborasi dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat. Yang diutamakan adalah attitude, itu yang utama. Ya, yang utama. Karena menjadi atlet, menjadi guru, menjadi pageant kan semuanya attitude-nya pasti dilihat ya Pak. Ya, memang sudah ditanamkan disiplin. Disiplin, pasti. ya. Baik, nah terakhir Pak Taufik, silakan pesan-pesannya, closing statement-nya untuk adik-adik di rumah yang menyaksikan tayangan ini ketika ingin memantapkan pilihannya masuk di jurusan Pendidikan Olahraga, program studi PJKR, Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Silakan Oke, Pak terima Taufik. kasih. Yang pertama, penampilan harus bagus dan attitude harus kita jaga. Terima kasih. Luar biasa keren. Nah, Bu Farida silakan. Monggo. Oke, baik, bagi adik-adik yang memang akan masuk ke S1 PJKR, siapkan diri ya. Jadi di PJKR tidak hanya dari akademik tetapi juga bagaimana skill Anda yang Anda bisa tunjukkan dari sertifikat yang sudah Anda punya ya, dan yang pasti selamat bergabung di PJKR. Terima kasih Bu Farida. Mas Alif silakan pesan-pesannya untuk adik-adiknya. Monggo. Buat teman-teman semuanya, mahasiswa baru, don't be afraid, choose your path and trust it. Luar biasa keren. Nah, itu tadi KC People obrolan saya bersama Kajur sekaligus Kaprodi jurusan Pendidikan Olahraga, program studi S1 PJKR, Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Nah, oh ya, ada sosial media atau website Pak yang bisa dikunjungi adik-adik untuk mengetahui lebih jauh mengenai PJKR Vio Unesa ini? Oke, untuk website yang bisa dikunjungi adik-adik bisa di website s1pjkr.vu.unesa. Ya. Kemudian juga kami juga ada YouTube di YouTube channel. YouTube Pendidikan channel, ya. Olahraga. Nah, KC People itu tadi obrolan saya bersama Kaprodi S1 PJKR, Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Bapak Taufik Hidayat dan Ibu Sekjur, Ibu Farida Nurhayati dan juga mahasiswa berprestasi, Mas Alif Fajar. Jangan lupa untuk follow Instagram kami @unesatv dan tekan tombol lonceng di channel ini KC Media by Unesa untuk update informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sebelum kita pamit, kita jargon dulu ya. Salam olahraga. Jaya, Viore. Rasional, energik, kreatif, kompetitif. Unesa, satu langkah di depan. Sampai jumpa KC Radio, your easy listening station.